Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu, rahayu, rahayu bagi para pemirsa dan para subscriber Insan Praja dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kali ini bisa hadir kembali tentunya di konten kesayangan kita semuanya, konten Insan Praja. Dan tentunya kita kali ini ditemani oleh mediator kesayangan kita, ada Kang Ustadz Hadi Mulyoto. Ada di samping saya yang akan membantu mengungkap misteri-misteri yang akan kami kuak di konten ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke temanya, kita akan sapa dulu untuk para pemirsa, para subscriber, para netizen pemerhati channel Insan Praja ini yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Bali, Madura, di seluruh Indonesia, maupun subscriber kita yang ada dari luar negeri, dari Brunei Darussalam, Malaysia, dari Hong Kong, dari Taiwan, Arab Saudi, di Cina, di Jepang, di seluruh dunia. Kami doakan semoga panjenengan atau kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dan semoga yang saat ini lagi sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin untuk tema kali ini kita akan sedikit mengungkap tentang kejadian yang terjadi di Indonesia ini, karena sudah saya lihat di media sosial, entah itu di YouTube, di TikTok, di Facebook, banyak sekali terjadi kecelakaan, musibah, dan lain-lain yang terjadi di Indonesia ini, terutama musibah kecelakaan. Mungkin banyak sekali yang menjadi korban dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Indonesia ini, dan mungkin yang kami cocokkan dari setelah terjadi Rabu Wekasan kemarin sampai ke belakang sini, sampai saat ini banyak sekali terjadi. Bahkan sehari itu bisa sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Dan itu kejadiannya mungkin banyak yang memakan korban. Jadi semuanya itu sangat mengenaskan lah, mungkin yang barusan saya lihat di konten-konten di YouTube maupun di TikTok ini. Dan di sini kita akan mengungkap di balik apa sih yang menyebabkan dari semua kecelakaan tersebut. Dan barusan kemarin itu terjadi tragedi di Tol Bawen Semarang itu yang mungkin sangat tragis sekali kecelakaannya, jadi seperti itu. Dan dulunya lagi kecelakaan kereta di Semarang itu yang menabrak truk itu juga termasuk musibah. Jadi kenapa banyak sekali kecelakaan di Indonesia ini, mulai dari Rabu Wekasan di bulan Safar kemarin itu sampai saat ini. Dan kita akan mengungkap kejadian itu di konten Insan Praja ini. Ikuti terus supaya kita tidak gagal paham, tidak mungkin tidak salah paham juga mengenai apa isi konten ini, supaya lebih bisa dimengerti. Tonton sampai selesai dan ambil hikmah-hikmahnya, sisi positifnya di konten ini, supaya kita semua lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Mungkin sudah siap Kang Ustadz? Sudah siap. Iya, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan protek dulu tubuh mediator ini supaya tidak ada penyusup yang masuk. Protek tubuh mediator, penyusup yang dari dalam maupun dari luar tidak bisa masuk. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan saja yang boleh masuk dalam tubuh mediator. Selain itu akan terkunci otomatis. Allah. Bismillah. Dengan izin beliau, Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, tarik yang mengetahui penyebab terjadinya banyaknya kecelakaan yang ada di Indonesia ini. Tarik ke tangan saya, paling kuat, yang paling mengetahui, bisa menjelaskan penyebab dari semua itu. Allah. Mungkin saudara yang membutuhkan air zam-zam untuk pengobatan medis maupun non medis yang sudah didoakan oleh guru kami,
Sang Hyang Nur Cahaya Nurul, bisa kalian dapatkan di kontak admin di konten Insan Peraja ini atau di YouTube Insan Peraja ini. Di situ ada nomor adminnya, silahkan dihubungi. Ini untuk pengobatan, untuk terapi sendiri di rumah. Protek 100% masuk, 100% bisa menggunakan jasad mediator. Kalau penyusup yang masuk atau bukan yang saya maksud, langsung terlempar keluar. Allah, langsung terlempar keluar. Penyusup yang masuk. Punten, ini dari golongan apa? Golongan siluman. Siluman apa kamu? Saya siluman pencabut nyawa. Pencabut nyawa? Bukankah penyabut nyawa itu ada tugas dari malaikat tersendiri? Saya sebagian dari itu untuk bagian saya. Jadi mengambil tumbal, maksudmu seperti itu? Iya. Yang bisa saya ambil. Apakah kamu ini sudah muslim? Belum. Saya sebagian dari apa? Wah, bagian selatan, sumber dari segala itu. Oh, gitu. Baik. Ini karena belum muslim, kita antisipasi saja. Kita akan hadirkan salah satu mungkin gaib yang sudah muslim di sampingnya. Kalau mungkin dia berbohong, mungkin langsung diinjak saja seperti itu. Saya minta tarik salah satu gaib jin yang pernah saya muslimkan. Hadir di sampingnya sini. Nah, itu nanti makhluk ini kalau berbohong dipenggal aja kepalanya atau dipukul aja kepalanya, nggak apa-apa kalau berani berbohong. Ya, baik, saya akan bertanya, Mbah. Berkenan untuk menjawab? Ya. Ya. Umurmu ini berapa? Saya puluhan ribu. Puluhan ribu? Ya. Siluman wujudmu apa, Mbah? Siluman mencabutnya. Iya, pengambil tumbal maksudnya seperti itu. Lah wujudnya apa? Wujudnya harimau, wujudnya buaya, ular atau apa? Atasnya ular. Saya sebagian dari pengikutnya dari Pulau Selatan. Oh begitu. Nah, itu dipastikan kalau dia berbohong dikemplang aja ataupun diikat aja lehernya. Tidak, ini sudah bertempat di saya, makanya berat sebelah. Ya makanya jangan bohong ya. Tidak. Ya itu jangan dibebani, mediatornya jangan dibebani, biar seperti biasa. Itu yang terjadi, kecelakaan di Indonesia ini sebagian besar apa pengaruhmu? Sebagian besar pengaruh saya, soalnya meninggalnya tidak wajar dalam keadaan terlena. Korbannya terlena. Nah itu salah apa kok kamu itu? Kenapa bisa kamu yang menyebabkan semua itu? Coba diceritakan. Kalau berbohong, diikat. Ya. Jangan berani kamu berbohong. Tidak. Potong-potong tubuhmu kalau berbohong. Dibisiki dulu orangnya supaya terlena.
dari ingatannya. Kalau tidak terlena selalu ingat yang membuatnya, tidak akan terjadi untuk itu. Semuanya itu sebenarnya sudah terbaca dari roh suci. Lah kamu itu tujuan dalam hal apa, menjalankan tugas apa? Kok kamu berani-beraninya mencelakai orang? Yang memerintah kamu siapa? Pemimpin kami. Apakah kamu itu termasuk mungkin dari hal pesugihan apa-apa? Apa tumbal pesugihan atau mungkin ada yang lainnya? Ada yang lainnya. Apa? Tapi sebagian besar untuk itu. Untuk pesugihan? Iya. Jadi memang yang bekerja di seluruh Indonesia ini anak buahmu seperti itu? Iya. Tapi dari jalur selatan. Jadi diambilnya pesugihan itu dari pantai selatan sana. Jadi semua yang terjadi kemarin itu, yang saat ini terjadi itu banyaknya faktornya dari tumbal pesugihan seperti itu. Menjadi tumbal itu semuanya. Yang pokok utama sebabnya adalah terlena dari manusianya sendiri. Dari nafsunya. Biasanya sebagian besar tergesa-gesa yang dari jalan raya gampang pengambilannya, tidak bisa mengontrol diri. Berarti semuanya itu lah rohnya kamu tawan? Yang jelas iya. Kamu buat apa? Ikut saya, anak buah saya. Lah itu yang mengambil pesugihan itu rata-rata yang kecelakaan itu apa sih, pengambil pesugihan apa korban? Yang korban tidak berdosa. Yang korban tidak berdosa itu berarti? Tidak berdosa. Benar, dipastikan kalau dia berbohong diikat lehernya. Tidak bisa berbohong. Itu sudah ditentukan titik mana yang akan terjadi pengambilan itu. Lah, lalu yang kamu ambil itu di jalan-jalan itu orang yang kriterianya bagaimana? Ya tadi terlena, kosong pikirannya, tertunggangi oleh nafsu, berbagai faktor. Faktornya, ya tadi ada yang tergesa-gesa. Jadi kamu sudah mengetahui? Ya, sudah tercatat untuk itu dari keluarnya rumah tadi. Nanti bakal sudah ada perjanjian di titik-titik yang ditentukan. Itu yang memilih, yang mengambil tumbal itu. Titik-titik tertentu yang bebas dari pantauan roh suci. Roh suci itu siapa? Ada roh suci yang sudah mengambil pemimpin kami dulunya. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kenal? Siapa Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Ya, itu pemimpin. Itu roh suci. Ya, Kamu nggak mau tunduk dengan beliau? saya sudah bagian saya. Yang ikut bunda, bunda Nyai. Nyai Roro Kidul kan sudah tidak ada tuh.
Mungkin itu duplikat-duplikatnya aja yang ada. Iya, Nah ya masa kamu percaya? sudah bagian saya. Jangan-jangan kamu yang mengaku duplikat dari Nyai Roro Kidul. Ya. Itu yang sebenarnya dikatakan. Hmm? Itu sebenarnya yang dikatakan, saya katakan sebenarnya di sini. Tidak berani berbohong untuk itu. Ya kamu berbohong ya lehermu diikat. Nah. Ya sekarang disaksikan ketika beliau Sang Hyang Nurcahini Nirwana itu membunuh itu ratumu Nyai Roro Kidul itu. Lihat. Izinkan ini menyaksikan. Izinkan menyaksikan. Apakah kamu mau seperti Nyai itu? Saya peristiwanya tidak mengetahui. Nah sekarang mengetahui. Iya, Mau tunduk nggak dengan beliau? Sebelum kamu dihancurkan sendiri dengan beliau nantinya didatangi ke sana. Bagaimana? Pas sekarang milih kamu tunduk aja, masuk Islam aja seperti itu ya? Ya. banyak sekali pengikut-pengikutnya seluruh dunia Ngikut dari siapa? untuk mengambil pesugihan tadi. Ya itu nanti biar jadi urusan mereka, biar mereka sendiri yang merasakan imbasnya dari dia mengambil pesugihan itu. Ya. Di samping saya jangan siap-siap untuk membinasakan saya. Lah ya kalau kamu berbohong, tidak mau tunduk itu dibinasakan. Itu lebih besar daripada kamu. Ya sekarang masuk Islam ya. Untuk kamu aja, nanti bebaskan semua roh-roh yang sudah kamu tawan itu. Yang korban tidak bersalah. Bisa untuk itu. Bisa untuk itu kebebasan. Bisa. Nah, nanti ini diterima dulu. Allah. Pusarannya semakin ngecang, darah iblisnya mengering semua. Darah-darah iblisnya mengering semuanya. Salawat. Ayo. Itu pastikan kalau memang makhluk ini tidak bisa dimuslimkan, diajak keluar, dibinasakan, dilempar aja. Bisa tidak dia dimuslimkan. Bagaimana? Benar, dicek lagi kalau dia masih bisa berbohong, diikat aja lehernya. Tidak. Ya sudah kamu bersaksi dulu itu. Sudah nasib saya. Sudah bersaksi belum di dadanya ada apa dibaca?
aja. ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah, sekarang semuanya dibebaskan yang tidak bersalah itu. Sudah. Berarti ya semuanya yang menyebabkan itu ya golongan-golongan jin, para pencari tumbal itu ya. Mereka sengaja dipasang di jalan-jalan tertentu itu, mungkin seperti itu. Titik-titik itu. Makanya kejadiannya selalu berdekatan dengan kejadian-kejadian dulu. Itu sudah perjanjian, titiknya harus Di situ. ya. Tidak jauh dari situ, tidak jauh dari situ. Ya mungkin biar si pemilik pesugihan itu nantinya akan menanggung perbuatannya sendiri ya, karena ini katanya kan sudah tahun perseleksian, biar diseleksi sendiri sama Allah seperti itu. Jadi penyebabnya dari tumbal pesugihan yang terjadi kecelakaan di Indonesia ini, terutama di jalan raya. Kalau yang lain itu faktor tumbal untuk apa? Tertumbah berbagai macam, dari dirinya sendiri juga bisa, dari keilmuan. Tapi sebenarnya semua kecelakaan itu terjadi karena faktor gaib kan? Iya, Semuanya 100% dari faktor gaib. Iya. Ya sudah, silahkan kembali aja Mbah. Karena mungkin sudah jelas dari apa yang dijelaskan oleh makhluk ini. Kalau kita bisa mikir pakai logika akal kita, itu kalau kecelakaan semuanya, mungkin kalau orang-orang awam itu kok gaib terus yang disalahkan. Lah memang kita kalau bisa memikir pakai akal logika kita, akal bersih kita, cobalah kita pikir dari seperti itu, mungkin dari kelalaian, ya semua pasti disebabkan oleh bangsa-bangsa jin. Nah seperti itu. Jadi kita semua di sini, mungkin yang di jalan raya, yang mungkin aktivitasnya banyak di jalan raya, lebih berhati-hati lagi. Untuk yang berkeyakinan agama Islam ya selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir, selalu membaca sholawat, supaya kita lebih fokus lagi, lebih tenang, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mau percaya atau tidak percaya itu ya semua kembali kepada semua, karena di zaman ini memang sudah banyak sekali orang yang memiliki pesugihan. Jadi orang sekarang itu kalau sudah buta hatinya, kalau sudah terpepet ekonomi ya mau kemana lagi, kalau sudah nggak seperti itu kan gitu. Memang itu sudah strateginya iblis untuk menyesatkan manusia seperti itu ya. Terima kasih, sampai boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
semoga para korban-korban yang menjadi korban kecelakaan di tahun ini, semoga semua amal ibadahnya diterima di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan korban berikan kesabaran, ketabahan, karena di balik itu semua, kalau musibah bala itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menghindari bala-bala itu, ya perbanyak sedekah, perbanyak menyedekahkan kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo eman, jadi seperti itu. Jadi itulah yang nantinya akan menjadi penghalang bala. Mungkin kalau bala ingin mendekat, kita sedekah, itu insya Allah akan tertolak. Daripada kita itu eman dengan harta kita numpuk banyak, kalau Allah sudah ngasih bala musibah, mungkin masuk rumah sakit, ya itu harta itu kan akan terguna, jadi ya sia-sia aja. Lebih baik kita sedekahkan. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang menyinggung para sahabat semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.